Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajarku sekalian, dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan kembali pada satu bulan yang tentunya selalu kita nanti-nanti, yakni bulan yang selalu dalam kebahagiaan kita bersama, yakni bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, semoga rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada, semoga kita semuanya sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang saya banggakan, dimanapun kalian berada, perlu kita ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan kepada kita dan memberikan peringatan kepada kita semuanya. Mengingatkan atas apa? Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, apa kemudian yang dimaksud dalam ayat tersebut? Pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kebarokahan ini, Allah sesungguhnya telah memberikan rahmatnya kepada kita. Melalui apa? Melalui Quran yang telah Allah turunkan kepada kita, yang kemudian sering orang-orang kenal atau orang-orang atau mungkin kita juga semuanya itu saling pernah tahu dengan istilah nuzulul Quran, ya kan? Nah, di sana makna akan nuzulul Quran atau kemudian bagaimana ketika Quran itu kemudian diturunkan, difirmankan kepada kita dari Lauhul Mahfuz, kita kemudian dicoba untuk bersama-sama merefleksikan diri. Nah, merefleksikan diri dalam hal apa? Dalam hal tentang pentingnya aspek pendidikan dan pengetahuan bagi umat manusia itu sendiri. Nah, kenapa tidak? Karena sesungguhnya melalui tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 185 difirmankan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, ada hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Laisal muslim, bukan orang muslim saja, melainkan linnas, bagi seluruh umat manusia, wal furqan, dan di situ ada petunjuknya. Nah, di sini bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan di sini jika memang kita tidak mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Nah, tentunya pentingnya akan pengetahuan dan pendidikan dalam aspek ini perlu harus kita refleksikan bersama-sama. Nah, bagaimana di sini pendidikan itu bisa mampu memberikan pencerahan bagi kita semuanya, itu dapat kita lihat agar kita semua dapat terhindar dari apa? Dari pertama, keterbelakangan. Nah, kita mengingat bahwa kita dulu pernah dalam suatu kondisi yang sama. Kita sama-sama pernah dijajah. Nah, kemudian keterpurukan masa lalu yang kemudian bahwa bangsa ini itu pernah perjuangkan agar kita itu bisa menjadi bangsa yang merdeka dan mandiri untuk di kemudian harinya, itu juga perlu kita refleksikan kembali. Tidak ada yang namanya keterbelakangan, tidak ada yang namanya keterpurukan tanpa adanya kekuatan dari pendidikan dan pengetahuan itu sendiri. Nah, dari hal ini yang kemudian kita perlu cermati kembali apa yang kemudian masih cenderung membelenggu kita, yakni aspek kemiskinan. Nah, ini juga perlu menjadi refleksi bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya Al-Quran, kehadiran Al-Quran ini memberikan sebuah gambaran bagi kita semuanya, memberikan penjelasan bagi kita semuanya, agar apa? Kita di sini semua sama-sama dapat belajar. Apa yang sudah Quran perintahkan kepada kita, apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, apa yang sudah Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita semuanya. Nah, ini perlu kita coba teladani bersama. Nah, dalam hal ini, apa yang kemudian bisa kita perlu teladani? Bagaimana di sini kita perlu memaksimalkan peran dan fungsi akal. Nah, akan memaksimalkan peran dan fungsi akal ini, itu kemudian ya seperti juga yang sudah Allah firmankan kepada kita melalui perintah afala taqilun, afala tatafakkarun. Nah, di sini Allah telah memerintahkan kepada kita agar berpikir dan
memaksimalkan peran dan fungsi akal. Nah, ketika kita kemudian mencermati dan merefleksikan kembali akan makna nuzulul Quran ini sendiri, ada suatu hal yang juga kita perlu cermati kembali. Akan ketika kita bisa memaksimalkan fungsi akal, harapannya adalah kita bisa memperkuat aspek kepedulian kita atas segala hal yang ada di dunia ini, baik sesama manusia maupun terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, di sini agar kita sama-sama bisa terlepas dari yang namanya jurang-jurang kebodohan yang ada dan cenderung bisa membelenggu kita. Nah, semoga pada bulan suci Ramadan kali ini kita bisa sama-sama merefleksikan itu sendiri. Nah, bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita mengembangkan dan mendakwahkan akan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Agar apa? Ke depan kita dapat meraih ketakwaan atas yang Allah perintahkan kepada kita, agar bisa ke depannya juga kita bisa mendapatkan rahmat, agar ke depannya juga kita bisa mendapatkan jannah atau surga yang sudah Allah janjikan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.